Dan siapa yang duduk di rumahnya sehingga dia tidak menggibah orang lain, maka juga dalam jaminan Allah. Ini sudah kita jelaskan, saya ingatkan lagi. Bapak Ibu kalau tidak ada urgensi keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Tinggal di rumah itu ibadah. Jadi dalam Islam kalau mau buat setan nggak masuk rumah, itu baca salam kalau mau masuk. Nggak ada dalam Islam itu kayak sinetron gambarin setannya bisa tembus tembok. Nggak ada. Kuburan terbuka, pocong bisa keluar, loncat-loncat, nggak ada. Itu khurafat semua, bohong. Nggak ada itu, ya. Nggak ada semua itu. Siapa yang pernah didatangi sama pocong ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya? Siapa yang pernah didatangi? Nggak ada, itu cuma di film. Itu merusak akidah. Jangan seperti itu, ya. Teman-teman sekalian, hati-hati. Dan reviewkan dua hadis terakhir, 22 dan 23, karena ini semakna hadisnya. Hadis nomor 22 dengan sanad sahih, dan ini urutan 1316 dari awal kita belajar, bermula dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah, wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah, wa man ghada ila al-masjid aw raha kana dhaminan 'ala Allah, wa man dakhala 'ala imamin yu'azziruhu kana dhaminan 'ala Allah, wa man jalasa fi baitihi lam yaqtab insanan kana dhaminan 'ala Allah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka ia ada di dalam atau di bawah jaminan Allah. Jamin keselamatannya, ya, rezekinya dan segala macam. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ia juga dalam jaminan Allah. Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang darinya, maka ia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang datang kepada pemimpin dengan tujuan untuk mengagungkannya, maka ia berada dalam jaminan Allah. Dan barang siapa yang berdiam di rumahnya, tidak menggunjing orang lain, maka ia juga berada dalam jaminan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan lafadznya menurut riwayat mereka juga. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang serupa dengannya. Abu Ya'la nama orang tentunya. Namun pada riwayatnya disebutkan au kharaja ma'a janazah, atau dia keluar mengantar jenazah sebagai ganti wa man ghada ila masjid, sebagai ganti daripada potongan dan barang siapa yang berangkat ke masjid. Diriwayatkan Ahmad dan juga Tabarani, dan kedua lafaz ini sudah disebutkan pada bab nomor 6 dan nomor 8. Hadis nomor 23 saya bacakan dulu, baru kita coba ingatkan kembali faedah-faedahnya. Dengan sanad sahih urutan 1317 dari awal kita belajar berbunyi, dan ia juga ada dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hanya saja pada hadis ini atau hadis yang ketiga adalah warajulun dakhala bainahu bisalam fahuwa dhamin 'ala Allah, dan seseorang yang masuk rumahnya dengan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah. Baik, hadis-hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan faedah yang sangat banyak kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama, adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang pergi berperang di jalannya. Jaminan di sini maksudnya jaminan dia bisa mendapatkan mati syahid sehingga masuk surga tanpa hisab, atau jaminan dia pulang membawa harta rampasan perang, atau jaminan dia pun akan dijaga, diberikan rezeki dengan dijaga keluarganya. Dijaga keluarganya. Jadi para mujahid itu akan dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tetap dalam keadaan baik. Ini yang dimaksud dengan dijaga atau di bawah jaminan Allah. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi bahwasanya Allah SWT berfirman, hadis qudsi, Allah berfirman, siapapun yang keluar di jalanku maka aku akan jamin baginya dia akan pulang dengan ghanimah atau kemenangan, ya. Ataupun dia akan mati syahid, ya. Kalau dia meninggal mati syahid, kalau dia pulang dia bawa ghanimah dan juga akan hidup bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang jaminan Allah. Pelajaran kedua tentang masalah jaminan juga bagi orang yang menjenguk orang sakit. Jadi usahakan kita sempatkan diri untuk menjenguk orang sakit, walaupun cuma beberapa saat. Saya waktu kita online beberapa waktu yang lalu, saya jelaskan hadis ini, saya ingatkan kembali ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari walaupun sesaat, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Jadi kalau satu saja malaikat doain sudah cukup, ini 70.000 malaikat, banyak sekali, ya. Sampai sore, walaupun Bapak Ibu saya cuma mampir, sabar ya, gitu, semoga lekas sembuh terus pulang, gitu ya, contohnya. Dan memang salah satu adab menjenguk orang sakit jangan berlama-lama, ya. Karena mungkin mereka ada keadaan-keadaan mereka tidak nyaman, ya. Kita juga pernah rasakan sakit. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka Allah akan datangkan malaikat 70.000 mendoakan dia sampai pagi. Jadi kalau Bapak Ibu lowongin waktu, misalnya ada keluarga sakit, kita jenguk pagi, kita jenguk sore, berarti jaminannya itu
dari pagi sampai besok pagi lagi. Nah seperti itulah. Dan sekian banyak keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Pelajaran ketiga, adanya juga keutamaan dan jaminan bagi orang yang pergi dan pulang dari masjid. Maksudnya untuk sholat, ya. Terutama bagi laki-laki, itu akan luar biasa keutamaannya, ya. Ada hadis yang lain berbunyi, siapa yang pergi ke masjid dan pulang, mulai dari keluar dari rumahnya sampai dia pulang, maka dicatat dia seperti orang yang sedang sholat. Ya. Dari mulai keluar rumah, misalnya dia tujuannya sholat duhur. Nah sama seperti dia sholat itu, terus saja sampai dia pulang. Jadi kalau misalnya dia pergi sebelum azan 15 menit misalnya, dia pulang nanti 15 menit sesudah sholat misalnya, maka anggaplah 1 jam. 1 jam itu seperti dia non-stop sholat itu ya. Pahalanya begitu. Dan sekian banyak keutamaan ini pernah kita jelaskan di kitab sholat waktu itu ya. Di jilid 1 dan jilid 2 itu ada bahasan tentang masalah sholat. Kita kan sekarang sudah jilid 3 ya. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah adanya juga keutamaan bagi orang yang memuliakan pemimpinnya dan ada jaminan bagi mereka ya. Jadi misalnya sekarang presiden ya, menteri-menteri dan semua orang yang menjabat, gubernur, wali kota ini, tugas kita sebagai seorang muslim memuliakan mereka dengan mendoakan, dengan mendukung programnya gitu ya. Jangan cuma tahu mencaci maki, mencari kesalahan ya, karena itu bagian daripada agama. Siapa yang justru dikatakan sini datang kepada imam pemimpinnya dan memuliakannya, maka di bawah jaminan Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Siapa yang hinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Jadi nggak benar tuh sebagian orang sengaja karikatur, sengaja caci maki, sengaja sebut-sebut hal-hal kata panggilan-panggilan yang tidak pantas lah ya. Karena dia saja orang yang demo-demo ini atau punya masalah dengan pemimpin ini, kalau dia disuruh memimpin mungkin belum tentu dia bisa. Ya. Itu nggak gampang ya. Kalau presiden itu atau gubernur atau wali kota itu dan yang sejabatan-jabatan teman-teman kita di pemerintahan ini, itu kalau seandainya kita rasionalkan ya, kalau kita ini mungkin ibu-ibu anggaplah di rumah ada berapa anak, 2, 3, 4 anak misalnya ya, ada suami, bagaimana repotnya ibu urus itu? Ya, kadang-kadang kita masih harus pakai pembantu ya. Ngurus anak dari kecil sampai ini ngurus 4 orang anak, anggap kalau punya anak ya, kadang-kadang orang cuma punya 1, punya 2, ada suami, belum lagi kalau ada mertua juga sama-sama, belum ini belum itu, rumah setiap jengkalnya harus dirawat, tamannya, kamar mandinya, maintenance-nya luar biasa. Itu berapa repotnya itu ya. Bagaimana orang kalau punya 2 rumah, orang punya 3 rumah, repot sekali ya. Saya pernah duduk sama satu RW waktu itu di Makassar ya. Kebetulan di komplek rumah kami sebelum saya pindah ke Jakarta, itu lagi ada yang mau didiskusikan antara warga di dalam komplek itu. Saya juga hadir dan ada RW yang datang karena tahu ada pertemuan kami, dia juga ingin hadir gitu. Sambil nunggu warga yang lain kumpul, saya tanya, Pak, berapa keluarga di bawah naungan Bapak di RW di sekitar sini? Dia bilang 3.000 kakak. Itu RW itu 3.000 kakak. Satu kakak kan rata-rata 2 orang, mungkin 3 orang ya. Berapa ribu orang yang diurus sama RW. Itu luar biasa, yang ini bertengkar, yang ini listriknya mati, yang ini ada masalah anaknya dan segala macam. Itu lingkupnya baru RW itu. Gimana kalau lebih tinggi dari itu? Lurah, camat, lebih tinggi lagi bupati, wali kota, lebih tinggi lagi gubernur, lebih tinggi lagi presiden. Itu presiden kalau masih bisa senyum itu bagus banget tuh. Kalau masih sehat. Ini rumit mengurus 280 juta warga Indonesia, semuanya harus dipenuhi keinginannya. Itu luar biasa ya. Makanya teman-teman sekalian, tugas kita mendoakan mereka. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau ada yang salah kita doakan supaya dapat hidayah. Di Saudi itu sampai detik ini ya, itu selama Ramadan sebulan penuh kalau kunut pasti doain raja mereka. Makanya Raja Salman itu panjang umur terus karena didoain sama semua ya. Negaranya mereka aman-aman saja, tentram-tentram, kaya, dikenal di dunia, makmur. Orang-orang Saudi itu makmur gitu ya. Mereka diizinkan oleh Allah untuk mengurus Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Di semua khutbah Jumat pasti khatibnya umumnya itu mendoakan raja mereka supaya dapat hidayah, supaya dia bisa membantu Islam, membantu muslimin. Itu di malam-malam ganjil, malam yang dianggap Lailatul Qadar itu. Syekh Bu Sudes itu panjang doain pemimpin-pemimpinnya gitu. Iya. Jadi memang ini luar biasa gitu. Jadi memang pemimpin ini jangan sampai dihina. Dan siapa yang sengaja hina-hina pemimpinnya, Allah pun akan menghinanya. Begitu dalam hadis. Ya. Jadi jangan hina. Kekurangan mereka kita doakan supaya Allah sempurnakan.
supaya Allah jaga, gitu ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau saya punya satu doa yang pasti mustajab, saya akan doakan pemimpin. Karena kalau dia baik, baik semua orang, gitu kan. Kalau dia buruk, jadi buruk semua. Ini sering saya kasih contoh, kadang-kadang banyak masyarakat kita seperti penonton bola. Yang main di lapangan bola itu kan sudah ahlinya ya, dari kecil. Sudah biasa penalti, udah biasa tendangan corner, udah pokoknya luar biasa lah, gitu ya. Mereka sudah biasa. Coba kalau sekali aja luput penaltinya, ribut semuanya, ya. Suruh keluarin. Padahal yang marah-marah itu kalau disuruh masuk belum tentu bisa tendang penalti itu. Kan kenapa yang satu gagalnya orang dijadikan alasan kita lupain kebaikan orang. Mungkin dia sudah cetak 100 penalti yang lain. Misal contohnya. Kan gitu. Jadi ini termasuk bagian daripada syariat. Mau dapat jaminan Allah, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga justru rezeki kita, kebahagiaan kita, justru kita muliakan pemimpin. Emang harus begitu. Ya. Kemudian yang terakhir, dan siapa yang duduk di rumahnya sehingga dia tidak menggibah orang lain, maka juga dalam jaminan Allah. Ini sudah kita jelaskan, saya ingatkan lagi. Bapak Ibu kalau tidak ada urgensi keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Tinggal di rumah itu ibadah. Darurat silakan, mau belanja, silaturahmi keluarga, majelis, ada penting, jenguk orang sakit, apa penting. Tapi kalau buang-buang waktu aja, mall buka jam 10, setengah 10 sudah nunggu di parkiran. Pulang nanti jam 10 malam pas tutup mall. Ngapain muter-muter? Baik kalau belanja juga, kadang-kadang nggak belanja, gitu kan. Apalagi kalau Ramadan, dari jam 2, jam 1 sudah di mall. Kenapa mau buka puasa? Buka puasa masih 5-6 jam. Untuk apa ini? Pasar itu kan tempatnya syaitan. Ada hadis begitu ya, menancapkan benderanya. Itu tempat-tempat yang banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi pelanggaran. Kalau darurat nggak masalah. Tapi yang jelas, orang kalau sudah keluar, korelasi antara makna hadis dan dia duduk di rumahnya tidak menggibah orang lain, karena orang menggibah itu lebih besar peluangnya kalau di luar rumah. Saya kita jalan nih, Bapak Ibu lagi naik mobil, ada orang yang jalannya pincang, ada orang yang bajunya sobek, kan terbuka pintu gibah kan? Ih kok pincang, ih kok bajunya begitu. Nah ini jadi masalah. Yang benar nggak usah ikut campur, mau pincang, mau bajunya robek, biarin aja. Kalau Anda mau kasih solusi boleh. Misalnya Anda bawa dia ke dokter, Anda biayai, Anda kasih baju ganti baru, oke. Kalau bicarain orang untuk apa? Nggak ada gunanya, ya kan? Makanya dalam Islam dilarang gunjing itu. Dan gunjing itu adalah aib yang ada pada seseorang yang dia tidak suka untuk dibahas. Itu gunjing. Kalau nggak ada berarti fitnah. Jadi nggak ada alasan. Makanya sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau ada padanya? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya aib itu kau telah menggunjingnya. Nah, di rumah juga orang bisa gunjing tentunya ya. Tapi persentasenya lebih kecil. Karena kita lagi tidak interaksi kecuali di dinding rumah kita saja. Sama anggota rumah, tapi kalau di luar itu banyak sekali peluangnya. Ya. Syaitan selalu membuka pintu-pintu. Hati-hati ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, ini sering kita ingatkan, saya ingatkan lagi. Riba itu 73 tingkatan. Ya. Yang paling rendah sama orang berzina dengan ibunya sendiri. Ini pernah kita jelaskan. Berarti level terendahnya riba sama level tertingginya zina. Kan zina yang paling berat itu Bu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudarinya, tante, om sama ponakan. Ini kan mahram. Ini berat, ini yang paling berat di bab zina. Ini hukumnya Bapak Ibu sekalian, orang kalau zina secara umum, secara hukum agama Islam ya, itu kalau kepergok, kalau belum nikah dicambuk 100 kali. Dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah menikah, kepergok berzina, ya perselingkuhan kalau kita sekarang itu ya, itu kepergok didapat maka hukumnya rajam, dihukum mati. Makanya orang yang berselingkuh itu berarti siap mati sebenarnya. Karena hukumannya berat dalam Islam itu. Nah tetapi kalau zina mahram itu langsung dihukum rajam. Nggak pakai tahap yang tadi dicambuk walaupun dia masih bujang, walaupun dia masih gadis. Karena beratnya zina itu. Jadi riba yang paling rendah itu sama dengan zina sama mahram, sama dengan ibu sendiri. Di bab zina itu paling tinggi. Di zina itu paling tinggi adalah paling berat zina sama mahram, baru zina dengan istri mujahid, kemudian zina sama pasangan tetangga, baru zina secara umum. Nah, tapi di bab riba yang paling tinggi, level ke-73-nya itu setara dengan merendahkan, menghina orang muslim. Itu jadi menggibah, mencaci maki, memfitnah, gosipin orang itu berat banget. Dia seperti level 73-nya riba. Itu gimana tuh?
Jadi lebih berat daripada zina berkali-kali lipat. Hanya karena gosipin orang. Makanya gak usah cari tahu. Makin gak tahu makin bagus. Kalau ada di grup, sudah tahu belum? Nggak tahu, nggak usah. Keluar. Ibu-ibu paling suka itu kalau sudah informasi baru. Ya. Pembantunya orang dia tahu permasalahannya, supir dia tahu permasalahan, sama suami itu semua lengkap, rumahnya orang. Kalau perlu cuilan di rumah, dindingnya rumah orang dia tahu. Ini kan jadi masalah. Jadi nggak usah teman-teman. Makin kita tidak tahu, makin bagus. Bahkan pasangan hidup kita pun, ya, kita diciptakan oleh Allah menjadi suami istri itu untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Jangan jadi pengawas. Iya betul. Pendamping itu apa? Kalau pasangan kita benar, kita dukung. Kalau dia salah, kita luruskan, nasihatin. Itu pendamping. Kan gitu. Itu namanya pendamping. Kalau balap mobil ada pendampingnya kan? Pendampingnya bilang apa? Awas hati-hati. Ini gitu itu. Nah itu pendamping. Itu suami istri itu pendamping. Bukan pengawas. Kalau bapak ibu dari awal mau nikah terus bapak ibu tahu dia ngawasin, pasti bapak ibu nggak mau. Ya kan gitu. Jadi jangan jadi pengawas. Saya bilang sama istri saya ini bertugas jadi suami hanya sampai ajal datang loh. Apa yang benar dari kamu saya dukung, yang salah saya luruskan. Selesai. Yang saya tidak tahu saya nggak mau tahu. Saya nggak pernah mau periksa handphone istri saya cari tahu, nggak perlu. Untuk apa saya cari tahu? Nggak perlu. Kamu punya Tuhan, jaga hubungan baik dengan dia. Ingat, kita ini berdua seperti staf di satu perusahaan, namanya rumah tangga. Pemiliknya Allah, pemilik perusahaan itu Allah. Kalau saya menjalankan tugas dengan baik sebagai suami, saya dapat balasannya, dapat gajinya, dapat balasan. Dunia dan akhirat. Kamu jalankan tugas dengan baik sebagai staf di perusahaan ini, di rumah tangga, dan Allah akan balas itu. Sesuai dengan niat, sesuai dengan itu akan dibalas. Dan tugas kita hanya sampai ajal datang. Saya jadi suami hanya sampai ada. Ibu-ibu jadi istri hanya sampai ajal datang. Jangan sampai salah nih. Jangan sampai ada masalah. Biarkan kita berprestasi terus. Salah satunya jangan sengaja nyari kesalahan orang. Kalau kita nggak tahu nggak usah, nggak perlu. Makin tidak tahu makin bagus. Itu salah satu makna hadits ini. Duduk di rumah tidak menggunjing orang. Ya orang yang terdekat itu gunjing pasangan tuh. Ya itu digunjing pembantu, tetangga itu orang terdekat itu. Apalagi orang luar ini dilarang. Apalagi orang terdekat, gitu kan? Jadi yang benar kita dukung, yang salah kita ingat. Yang kita tidak tahu nggak usah jadi tahu. Kita ini semua cuma hitungan hari loh, kita nggak tahu. Makanya kata Hasan Basri rahimahullah, wahai anak Adam, kamu hanyalah hitungan hari. Hitungan hari ini, besok, habis itu mati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kemudian di hadits nomor 23 adalah tentang masalah juga jaminan bagi orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Jadi jangan pernah berhenti. Selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak ada orang di rumah Bapak Ibu sekalian. Dalam surah An-Nur Allah katakan itu ya. Jadi ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun tidak ada orang, apalagi kalau ada orang. Ya, jadi kita ucapin salam dan kata Nabi SAW, siapa yang mau masuk rumahnya ucapin salam maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya syaitan yang lain, tidak ada tempat nginap buat kalian. Jadi dalam Islam kalau mau buat syaitan nggak masuk rumah itu baca salam kalau mau masuk. Nggak ada dalam Islam itu kayak sinetron gambarin syaitannya bisa tembus tembok. Nggak ada. Kuburan terbuka, pocong bisa keluar, loncat-loncat. Nggak ada, itu khurafat semua, bohong. Nggak ada itu, ya. Nggak ada semua itu. Siapa yang pernah didatangi sama pocong ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya? Siapa yang pernah didatangi? Nggak ada, itu cuma di film. Itu merusak akidah. Jangan seperti itu, ya. Teman-teman sekalian hati-hati. Dan mengucapkan salam ini bahkan boleh kita ucapin salam dalam pendapat jumhur ulama walaupun orang sedang sholat. Misalnya kita masuk rumah, kita tahu ada orang lagi sholat, kita tetap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang sedang sholat memberikan isyarat sebagai jawaban. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW berikan isyarat, telapak tangan bagian dalam ini ke bawah, yang ini ke atas, begini aja. Ya, kadang-kadang dengan jari beliau, kadang-kadang dengan kepala beliau, sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh, biar orang sholat pun kita ucapin salam. Gitu. Makanya ada hadis tentang Bilal, ada hadis tentang seingat saya Suhaib, ya. Ada hadis tentang beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim itu mereka mengucapin salam sementara Nabi lagi sholat dan Nabi berikan isyarat tangan. Jadi jangan tinggalkan salam. Nah orang yang mengucapin salam pada saat masuk rumahnya maka dia dalam jaminan Allah. Allah akan jamin dia akan selamat.